Shalom saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu masih dapat kami rasakan sampai pada siang hari ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar firman yang disampaikan anak-Mu bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, bahan bacaan kita diambil dari kitab Injil, yaitu Injil Matius, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya secara tunggal. Begini firman Tuhan kepada kita semua. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sekian firman Tuhan kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, Injil Matius ini mengisahkan tentang pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jika kita telusuri bahwa pembaptisan ini merupakan awal dari perjalanan pelayanan Yesus selama 3 tahun lamanya. Pada saat itu Yesus berumur 30 tahun. Nah, pembaptisan ini juga merupakan penggenapan janji Allah akan datangnya juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini oleh kasih-Nya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat Yesus berumur 10 tahun, Ia telah melakukan kebijaksanaannya. Ia mengajar para imam di Yerusalem. Pada saat itu adanya perayaan hari raya tahunan. Bukan berarti bahwa pelayanan Yesus dimulai sejak dia di Yerusalem, tetapi pelayanan Yesus dimulai di tempat Yohanes sedang melakukan pembaptisan. Di sana banyak orang yang datang, sekalian menantikan penghiburan terhadap dunia. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus dari Galilea bisa kita lihat pada ayat yang ke-13. Dia datang untuk dibaptis, mengajarkan kita untuk tidak takut kepada penderitaan dan kerja keras, agar kita memperoleh kesempatan untuk menghampiri Allah melalui firman atau perintah yang dilakukan oleh Tuhan. Hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus pergi jauh. Kita harus pergi jauh daripada kita harus kehilangan hubungan dengan Allah. Yesus sendiri memberikan dirinya untuk memulai penderitaannya. Dalam ayat yang ke-14 cukup jelas kita lihat bagaimana Yohanes melakukan penolakan kepada Yesus. Yaitu Yohanes berkata, "Akulah yang perlu engkau baptis, dan engkau yang datang kepada aku." Melalui penolakan yang dilakukan Yohanes tersebut, kita bisa lihat bagaimana sikap yang ditonjolkan oleh Yesus sendiri. Ia menonjolkan sikap kerendahan hati. Kita tahu bersama bahwa Yesus merupakan seorang raja, tetapi ia mau disamakan sama seperti manusia atau umatnya. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Yohanes tersebut,
Yesus berkata pada ayat yang ke-15, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan kerendahan hati Allah, Yesus sendiri, dia mengatakan seperti itu kepada Yohanes. Dengan perkataan tersebut, Yohanes pun langsung mengikuti apa yang Tuhan perintahkannya itu dengan membaptis dia. Setelah Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari sungai Yordan tersebut. Semua orang menyaksikan langit terbuka, Roh Kudus turun menyerupai merpati, dan mereka mendengarkan suara dari atas langit. Hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-17, di mana suara tersebut berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Turunnya merpati tersebut bisa juga kita lihat pada awal penciptaan, di mana roh Allah melayang-layang di atas air. Situasi tersebut menunjukkan adanya dunia baru. Kristus sebagai Allah yang dinubuatkan sebagai juru selamat. Artinya pada masa sekarang kita bisa katakan bahwa ia dilantik untuk menduduki kedudukannya sebagai juru selamat. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini yaitu penggenapan janji Allah. Ketika mendengar kata janji mungkin terlintas di pikiran kita, yaitu sesuatu hal yang harus kita tepati. Dalam kita berjanji dengan orang lain, tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati dalam perjanjian tersebut. Saya ingin mengangkat satu contoh, yaitu ketika seorang kakak berjanji kepada adiknya akan memberikan hadiah ketika adiknya tersebut mendapatkan juara kelas. Artinya terjalin kesepakatan antara kedua anak tersebut, antara sang kakak dan adik. Kesepakatannya yaitu seorang adik harus mendapatkan ranking kelas. Untuk memenuhi kesepakatan tersebut, tentu saja harus ada usaha. Usaha sang adik untuk memenuhi kesepakatan tersebut, yaitu mendapatkan juara. Melalui ilustrasi tersebut, yang ingin saya tekankan adalah begitu juga dengan Tuhan, di mana Ia berjanji akan memberikan keselamatan kepada manusia. Ia akan memberikan keselamatan kepada manusia. Cara Tuhan memberikan keselamatan itu melalui perantara anaknya, Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini, tentu ada kesepakatan yang terjalin antara Yesus, antara Tuhan dengan manusia. Kesepakatannya yaitu manusia harus ikut hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan atau memperoleh keselamatan tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga, saudara-saudara sekalian, seorang manusia mengatakan bahwa dia tidak butuh keselamatan, karena dia beranggapan bahwa dia hidup tidak membutuhkan keselamatan dari Tuhan tersebut. Mungkin karena keegoisan mereka. Hal ini perlu kita pikiri, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mengacuhkan keselamatan tersebut, maka kita tidak akan ikut ke kerajaan surga. Dari semula, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi karena keegoisan manusia, karena kerakusan manusia, tidak pernah merasa puas terhadap apa yang mereka dapatkan. Tetapi ada juga manusia yang berpikir bahwa dia tidak pernah hidup atau tidak perlu hidup dengan kasih Tuhan tersebut. Dari situasi tersebut dapat kita lihat bagaimana terjadinya situasi menduakan Tuhan. Dalam teks kita hari ini cukup jelas dikatakan bahwa kasih Tuhan merupakan Alfa dan Omega. Dia tidak peduli seberapa besar manusia tidak peduli atau menolak Tuhan itu,
atau tidak percaya lagi kepadanya. Inisiatif Tuhan dalam memberikan kasih kepada manusia yaitu melalui pembaptisan Yesus. Yesus merupakan orang yang tidak berdosa. Sebetulnya dia tidak membutuhkan baptisan. Maka dari itu dia tidak mengakukan dosanya. Setelah Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari sungai, Roh Kudus turun di atasnya. Dan banyak orang menyaksikan dan mendengarkan Allah secara langsung berbicara dari atas sorga. Merupakan proklamasi Allah itu sendiri yang menyatakan bahwa Yesus yang telah diurapi dan raja. Pembaptisan Yesus tersebut merupakan awal Allah bekerja. Karena lebih dari 400 tahun lamanya Allah telah terdiam. Dan terakhir pada masa perjanjian lama. Melalui firman hari ini saudara-saudara sekalian, yang ingin saya tekankan adalah marilah kita hidup sesuai dengan kehidupan Yesus, yaitu penuh dengan kerendahan hati. Mungkin saja kita adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki segalanya. Kita lebih pintar. Dalam hal ini kita terkadang menyombongkan diri kita dan menganggap bahwa sekeliling kita tidak sebanding atau tidak selevel dengan kita. Atau mungkin kita orang yang tidak memiliki apa-apa. Kita condong memisahkan diri kita. Atau kita berpikir bahwa kita tidak ada apa-apanya dengan orang lain. Merasa minder. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini kita perlu berkaca kepada kehidupan Yesus. Kita tahu bersama dia adalah seorang raja. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki tahta. Tetapi apa yang kita lihat saudara-saudara sekalian, dia mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dengan tujuan untuk menyampaikan penggenapan janji Allah tersebut, yaitu janji keselamatan. Hal ini bisa kita lihat pada kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sangat memerlukan keseimbangan dalam hidup. Mungkin kita memiliki segalanya, tetapi perlu kita ingat bahwa kita harus hidup sama seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati. Karena orang yang merasa dirinya tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Sementara orang yang merasa dirinya rendah akan ditinggikan oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Amin.